Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini teman-teman, aku mau menceritakan atau mau sharing dengan kalian kenapa sih banyak orang asing, terutamanya orang Indonesia, datang berobat ke Pulau Pinang, Malaysia. Nah, pasti ada beberapa faktor kan. Oleh sebab itu, aku akan terangkan di video ini. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa like, comment, share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Terima kasih teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya sendiri teman-teman, saya banyak sangat melihat orang-orang Indonesia datang berobat ke Pulau Pinang ini. Dan saya berpikir mau cari tahu kenapa sih mereka sampai banyak banget datang berobat ke sini. Ternyata ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama, yang pastinya tiket penerbangan dari Indonesia ke Malaysia itu sangat-sangat terjangkau gitu. Maksudnya masih bisa dijangkau dari orang kalangan yang rendah sampai menengah dan ke atas gitu ya teman-teman. Jadi tiket Malaysian atau Indonesian ke Malaysia itu sekitar Rp350 pulang pergi kalau ada promosi. Kalau enggak ya paling mahal pun Rp500 pulang pergi gitu ya teman-teman. Dan hal yang kedua teman-teman, kalian pasti tahu kan kalau Pulau Pinang itu terkenal dengan tempat perobatan terbaik. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian boleh search di Google. Salah satu tempat perobatan terbaik itu adalah di Pulau Pinang. Nah, menurut pengalaman saya teman-teman, setelah saya pun ada beberapa kali masuk perobatan swasta di Pulau Pinang. Jadi karena kebanyakan orang asing itu selalu berobat ke hospital swasta kan. Jadi kalau di Pulau Pinang itu banyak hospital, ada Gleneagles, ada Adventist, ada Lamuai, dan yang paling jangkau itu adalah Lamuai. Lepas itu ada Pantai Hospital, ada Island Hospital, dan berbagai macam lagi. Aku sudah pernah ke hospital ini, ada berapa hospital aku sudah pernah pergi menemani, bahkan juga membawa anakku berobat gitu teman-teman. Jadi mengapa mereka memilih itu? Karena itu satu teman-teman, dia adalah salah satu Pulau Pinang yang menjadi salah satu perobatan terbaik gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah biaya perobatan di sini tidak beda jauh dengan biaya di Indonesia. Jadi sementara di Pulau Pinang itu kan sudah terkenal dengan perobatan terbaik dengan biaya yang masih terjangkau. Kenapa sih? Maksudnya kenapa enggak coba aja ke Pinang kalau misalnya ada perobatan terbaik, sementara biayanya itu hampir sama gitu, hampir sama dengan biaya berobat di negara sendiri. Jadi bukan berarti di sini saya mengatakan kalau berobat di negara sendiri itu tidak bagus ya teman-teman. Tapi ada pemikiran sebagian orang yang datang berobat ke sini itu, mereka mencoba ke Pulau Pinang itu karena dengarnya adalah perobatan terbaik gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di di Indonesia ini banyak pengalaman saya sendiri ya, banyak yang saya tanya itu pasien kan, mereka saya tanya kadangkala kalau di sana mereka wajib harus di operation, contohnya seperti itu. Ini simpelnya ya teman-teman, harus di operation. Tapi tiba di sini dokter sini mengatakan kalau misalnya tidak perlu di operation katanya. Jadi penyakitnya ini tidak separah yang dikatakan di dokter yang sana. So sebelumnya saya minta maaf kalau saya di sini ada salah-salah gitu ya kan. Maksudnya saya bukan menyinggung atau merendahkan, cuman saya menceritakan fakta gitu teman-teman. Kenapa mereka memilih berobat ke Malaysia ini gitu ya teman-teman. Jadi masih bisa terjangkau biayanya. Dan yang pastinya selanjutnya adalah pelayanan di sini jauh lebih baik teman-teman. Dan pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri memang di sini pelayanannya itu jauh lebih baik. Jadi pelayanan mereka itu sangat-sangat baik. Welcome mereka di sini tidak melihat kamu dari yang menengah, yang up atau yang gimana-gimana. Mereka tidak melihat sosial atau
nilai seseorang itu dari fisik, keuangan, seperti itulah maksud saya. Kalian paham lah maksud saya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah selain pelayanan di sini sangat terbaik, dokter-dokternya pun terbaik. Jadi mereka itu pun walaupun di sini Malaysia, mereka itu sudah hampir rata-rata dokter itu sudah paham berbahasa Indonesia karena saking banyaknya yang mereka punya pasien itu orang Indonesia gitu. Jadi mereka sudah paham gitu cara berkata dengan pasien. Jadi explain itu sangat gampang. Yaitu hal yang membuat mereka juga datang sini karena bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu hampir serupa. Jadi memudahkan mereka itu untuk datang berobat ke sini. Dan yang selanjutnya juga adalah biaya hidup selama di sini. Contohnya kalau misalnya di sini sewa apartemen atau macam khusus satu kamar itu untuk berobat itu hostel lah kira-kira seperti itu, ada dia serendah RM50 atau Rp150.000 teman-teman. Jadi disitu sudah disediakan fasilitas kamar mandi, peti ais atau kulkas, dan juga segala macamnya sudah bersih gitu apartemen itu ya teman-teman. Jadi murah aja biaya hidup sini. Bahkan dekat-dekat hospital itu pun untuk cari makan pun senang sekali gitu. Jadi nggak susah mau harus ke sana sini. Jadi di sini akses dari rumah sakit itu ke tempat makan atau tempat perbelanjaan, tempat pembelian oleh-oleh itu sangat-sangat dekat teman-teman, sangat terjangkau. Paling harga 30.000 gitu, sudah jauh banget itu mereka cari pergi jalan-jalan. Jadi di sini bisa berobat sambil jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi aku tanya mereka senang banget di sini berobat. Selain dari pelayanannya, biayanya semuanya itu di sini pun bisa jalan-jalan walaupun mereka bisa tergolong bukan yang orang kaya gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih beberapa faktor atau hal yang membuat mereka itu banyak berobat ke sini. Jadi seperti cerita saya tadi ya teman-teman, saya pun pernah beberapa kali berobat di hospital swasta di sini. Mereka itu pelayanan sangat bersih, tempatnya juga sangat maksud saya pelayanannya sangat bagus, tempatnya juga sangat bersih, bahkan juga dokter-dokternya sangat-sangat friendly. Dan pokoknya is the best lah gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu sih, aku juga belum pernah berobat yang misalnya dibilang kalau di Indonesia yang high class atau swasta yang high class gitu. Jadi kalau di sini kayak hospital apa Adventist, hospital Island itu sudah kira-kira high sedikit lah gitu ya, maksudnya sudah yang misalnya biayanya itu sudah lebih menengah gitu. Jadi di sini tuh walaupun high gitu, kalau dikirakan biayanya itu enggak bisa dibilang mahal banget, enggak bisa dibilang juga murah banget gitu ya. Jadi di sini tuh bersih juga, dokternya bagus. Pokoknya nggak tahu lah, saking bagusnya saya nggak tahu lagi menceritakan yang mana buruknya gitu teman. Yang buruknya aku rasa kalau di hospital swasta nggak ada, mungkin ya karena juga harganya jauh berapa puluh kali lipat dari hospital kerajaan gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekian dulu sharing saya. Jadi itu saja yang beberapa faktor yang saya tahu kenapa mereka itu datang berobat ke Malaysia teman-teman. Ya, jadi buat kalian yang mau berobat ke Malaysia, kalian boleh komen di bawah, atau mungkin kalian mau tanya-tanya, saya siap untuk berbagi untuk kalian karena saya itu stay di Pulau Pinang gitu ya teman-teman. Saya bukan maksudnya travel apa gitu, enggak ya, cuman saya kalau kalian mau tanya-tanya, terutama ya yang baru first time mau berobat nanti ke sini, doain aja COVID-nya sudah selesai semua, sudah lenyap dari muka bumi ini, baru kalian boleh berobat ke sini lagi. Oke teman-teman. Oke, see you my next video teman-teman. Bye bye. I love you all.